Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sunu Widianto, Ketua Program Studi Magister Management. Jadi hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di acara Open Day pada hari ini. Jadi kita motivasi atau tujuan dari Open Day ini sebenarnya menjadi sarana untuk kita berkomunikasi gitu ya, terutama bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studinya di Magister Management ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas antusiasmenya untuk bergabung pada hari ini. Saya nanti izin akan diskusi kita atau event kita pada pagi siang hari ini akan kita bagi beberapa sesi. Sesi pertama saya akan memaparkan tentang apa itu MM, seperti apa proses administrasinya, tuition fee yang harus dilakukan seperti apa. Itu nanti akan saya sampaikan mungkin dalam waktu sekitar 15 menit gitu ya. Kemudian nanti disusul ada himpunan mahasiswa MM yang akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, student club apa aja yang dilakukan, dan kita juga mengundang alumni mahasiswa dual degree gitu ya, karena kita juga punya double degree dengan Rikyo University di Jepang. Nah, nanti kita juga akan lihat mahasiswa atau alumni yang sudah menyelesaikan apa program DMM dan juga MPMA gitu ya, Master Public Management di Rikyo. Mungkin eh saya mungkin bisa langsung aja kali ya, slide-nya bisa dimunculkan kali tim. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau bertanya bisa juga ngedrop pertanyaannya langsung di kolom chat. Nah, nanti juga saya akan kasih kesempatan untuk raise hand dan kita bisa langsung tanya jawab komunikasi secara langsung. Oke, em, mungkin saya mulai begini. Apa sih MM itu ya? Magister of Management. Magister Management itu sebenarnya di Unpad sudah sangat lama sekali, udah well established sejak tahun 93 kita berdiri. Ada banyak sekali alumni-alumni yang sudah lahir dari program studi ini, Magister Management. Kalau kita beberapa kalau boleh saya sebutkan ada Bupati Sumedang sekarang, mantan Bupati atau Direktur Bank BRI yang juga kamu alumni MM Unpad, dan juga ada di beberapa BUMN baik private maupun publik. Nah, kita ingin menawarkan sebuah learning experience yang berbeda. Itu ya, nanti akan kita sambil diskusi bahwa MM tidak hanya ingin melihat bahwa Anda nanti akan kuliah itu sebagai sebuah sebuah perkuliahan biasa saja gitu ya, datang ke kampus atau ikut online kemudian Anda langsung ikut kuliah, tapi kita ingin juga melihat itu sebagai sebuah collaborative learning system gitu ya. Nah, nanti akan saya paparkan apa sih sebenarnya collaborative learning system. Nah, disinilah kita punya tagline, kita mau strengthening MM ini atau Master of Management itu menjadi globally local society, tapi melalui collaborative learning ecosystem. Bahwa sekarang banyak banget pressure atau banyak skala program studi MM yang di luar sana menawarkan internasional, itu kita anggap suatu hal yang baik, tapi kita juga punya values bahwa international exposure atau international recognitions itu juga harus dibarengi dengan local konteks yang ada. Nah, disitulah nanti kita mendesain sebuah kurikulum MM yang akan rekan-rekan atau bapak ibu akan lewati gitu ya. Next. Nah, mungkin ini singkatnya. Jadi MM ini sekarang alhamdulillah sudah terakreditasi unggul gitu ya dari Lamemba, itu adalah lembaga akreditasi mandiri gitu. Dan juga kita sudah terakreditasi secara internasional dari ABES dan T1. Ini adalah lembaga akreditasi internasional yang berbasis di Jepang, dan sekarang kita juga sedang proses untuk mendapatkan akreditasi internasional dari FIBA-A yang berbasis di Jerman. Jadi kalau nanti tahun ini kita lolos, maka akan ada dua akreditasi internasional dari Jepang dan dari Jerman, dan kita di nasional sudah unggul. Unggul itu artinya paling tinggi gitu ya. Dan insya Allah semoga kita juga tetap komit untuk memberikan kualitas pembelajaran yang baik. Nah, di sini rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa melihat kita juga menawarkan dual degree, salah satunya dengan Rikyo University. Kita juga punya apa double degree atau kerjasama juga dengan Western Sydney University di Australia gitu ya.
Dan itu menjadi bagian nanti kegiatan di selama pembelajaran rekan-rekan atau Bapak Ibu semua. Nah, spesialisasinya ini saya belum sebutkan semuanya, tapi yang paling sering gitu ya diminati itu ada Human Resource Management, kemudian Marketing Management, Entrepreneurship, Financial Management, Hospital Management. Ini kemarin saya lihat dari yang registrasi juga kayaknya banyak juga ya dari tenaga kesehatan yang tertarik juga di sini. Nah, nanti kita bisa tanya jawab juga dengan detail. Kemudian ada Operations Management, Risk Management, dan Strategic Management. Nah, khusus rekan-rekan atau Bapak Ibu yang mengambil Magister by Project yang di Jakarta, itu konsentrasinya hanya baru satu di Strategic Management. Next. Nah, tadi kan saya udah sampaikan ada kolaboratif gitu ya. Nah, itu seperti apa sih kolaboratif itu? Next. Nah, kita bisa lihat dari diagram ini ya. Kita mulai nanti akan ada matrikulasi. Matrikulasi itu biasanya berjalan sekitar 1 bulan. Apa saja yang dipelajari? Ada statistik, ada makro microeconomics, ada intro to business, sama intro to management organization. Kenapa ini diperlukan? Karena buat Bapak Ibu yang mungkin sudah lama sekali tidak kembali ke kampus, itu semacam refreshing program ya, supaya tidak langsung kaget nanti masuk ke semester regulernya. Nah, ini setelah selesai, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua akan masuk ke functional course gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan belajar konsep-konsep dasar marketing seperti apa, operations seperti apa, SDM gimana, keuangan seperti apa, plus nanti ada elective course atau mata kuliah pilihan. Setelah semester basic ini selesai, maka Bapak Ibu nanti akan memilih konsentrasi gitu ya. Nah, di konsentrasi itu nanti ada mata kuliah terusan gitu ya. Setelah menempuh course-nya itu tadi functional dan core course-nya itu ada di sini, ada business research method, quantitative method, sama strategic method. Ini selesai, bagi yang kelas reguler di Bandung, itu akan diselesaikan selama 3 semester by program ya. Jadi 2 semester teori, kemudian 1 semesternya lagi tesis gitu ya. Begitu juga yang di Magister Project yang di Jakarta gitu ya. Itu juga kita desain 3 semester. Gitu ya, 3 semester, 2 semester teori dan 1 semester project. Nah, sedangkan yang eksekutif yang Bandung, yang reguler di Bandung, itu karena perkuliahannya hanya Jumat dan Sabtu, maka didesainnya selesai dalam waktu 2 tahun. Jadi 3 semester course dan 1 semester terakhir ya di semester 4 itu nanti akan ada tesis. Next. Nah, tadi kan saya sampaikan di awal itu ada kita punya model pembelajaran yang kita ingin perkenalkan dengan collaborative ecosystem learning model. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua di sini, itu nanti akan belajar itu tidak hanya di program MM-nya sendiri, tapi belajar itu di berbagai entitas komunitas yang kita punya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat di sini, student itu akan dihadapi dengan global learning experience. Jadi, dia nanti akan punya experience internasional. Ini nanti akan saya menemani rekan-rekan MM yang akan berangkat untuk field trip immersions ke Jepang, gitu ya. Insya Allah nanti tanggal 25 sampai 30. Jadi mereka di sana nanti akan company visit, kemudian juga kuliah, dapat training bersama Rikyo, dan juga ada ke Japan Stock Exchange gitu ya, untuk belajar bagaimana sih sistem keuangan di sana, gimana cara mengelola perusahaan di sana. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan international exposure atau international learning experience yang sangat bagus. Di waktu yang bersamaan, rekan-rekan juga akan mengalami immersions atau program immersions, bisa melalui magang gitu ya, bisa melalui immersions yang ada di Indonesia juga. Jadi rekan-rekan jangan khawatir, tidak hanya internasional tapi dalam negeri juga iya, atau tidak hanya dalam negeri tapi internasional juga akan punya pengalaman. Sehingga kita bisa melihat di sini ada peluang-peluang kerjasama internship yang kita juga bisa lewat ke online internship. Jadi rekan-rekan kalau yang tertarik untuk ambil program ini itu bisa bergabung di perusahaan-perusahaan besar di BCG atau di EY gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman magang di perusahaan di luar negeri gitu ya. Kita juga menawarkan nanti ada program mentoring one on one. Kita akan mengundang para praktisi untuk memberikan karir consultation support. Kalau Anda sekarang udah praktisi, itu di middle career itu the next-nya seperti apa. Nah, di situ Anda bisa saling bertukar pikiran gitu ya dengan para mentor Anda.
Kita juga menggunakan beberapa kasus, jadi Anda belajar tentang kasus-kasus dari internasional, di mana di situ best practice-nya seperti apa yang harus dilakukan, dan Anda juga di-challenge untuk menjawab kasus-kasus tersebut. Dan kita juga punya lembaga-lembaga riset atau inkubasi secara internal, misalkan dari training research consulting, yang Anda juga bisa terlibat mengerjakan proyek baik di Digits, ini pusat studinya, ada laboratorium manajemen, ada Orange, ada juga dengan TLE. Plus tadi kita juga terhubung dengan network yang ada di Asia Pacific Business School, yang itu program studi business school gitu ya, yang se-Asia gitu, kira-kira seperti itu. Nah, Anda akan tergabung dengan ekosistem ini. Next. Nah, feature program. Jadi kita tadi sudah saya sampaikan sedikit, sudah saya spill sedikit bahwa mahasiswa juga punya kesempatan untuk magang ke luar negeri gitu ya. Yang pernah terjadi itu ada yang ke Swiss gitu ya, untuk magang di sana selama berapa bulan. Kemudian kita juga bisa menawarkan exchange bagi Anda yang tertarik, dan kita course desainnya tadi case method, problem solving, dan project base gitu ya, terutama yang kelas Jakarta nih gitu ya. Next. Nah, kita punya industry partnership yang kita sekarang lagi kembangkan. Salah satunya juga kita lagi mengembangkan mini MBA atau MBA Essentials yang itu dikerjasamakan dengan beberapa industri. Kita juga mengundang nih rekan-rekan semua, kalau tergabung itu kita bisa menjadi short mini case. Jadi Anda punya kasus bisnis atau kasus masalah di perusahaan Anda. Nah, itu bisa jadi short mini case yang Anda bisa jadikan bagian dari tesis Anda. Dan itu dijadikan kasus untuk ke mahasiswa gitu ya di kelas. Kemudian kita ada student support, tentu tadi nanti ada student club dari himpunan gitu ya, dan juga tadi terkoneksi dengan anggota di APBS, dan kita juga internet, karena kita juga menginvite gitu ya, kita kedepannya ingin dapat lebih banyak mahasiswa asing gitu ya di Global Immersion sini. Kita udah insya Allah nanti akan ada dari mahasiswa China, mahasiswa Malaysia, mahasiswa Vietnam yang akan datang ke Bandung untuk mengerjakan proyek bersama mahasiswa MM yang dia mempropos sebuah bisnis model yang baru gitu ya. Next. Nah, kalau tadi sudah feature programnya, learning journey itu kira-kira seperti apa? Kalau tadi kan udah saya sampaikan mata kuliah apa saja yang akan Anda ambil. Nah, ini learning journey-nya. Next. Oke. Nah, ini rencana kita ke depan di mulai dari 2002 ini gitu ya. Nanti jadi Anda akan diberikan sebuah semester pertama ya, itu begin kita punya tema self leadership dengan activity small project. Jadi kalau rekan-rekan nanti bergabung di MM, itu di awal nanti kita bergabung, kita akan mengadakan sebuah bootcamp ya, di mana di situ kerja bareng, lintas bertemu dengan teman-teman baru untuk menemukan misalkan sebuah bisnis model atau meng-create sebuah produk inovasi baru, dan itu kita lakukan secara bootcamp. Nah, ini nanti kita ngebangun leadership sama timnya. Semester kedua, kita tadi udah ada advanced essential course, bisa field immersions, kalau Anda mau dalam negeri gitu ya, itu bisa, kalau negeri juga bisa. Semester 3 udah mulai mata kuliah pilihan, semester 4 juga begitu, dan akhirnya semester terakhir itu Anda nanti akan kita invite untuk memberikan sebuah evaluasi dan tergabung dalam hub LinkedIn yang ada di program MM. Next. Mungkin ada juga yang mau bergabung, Bu Iin bisa di-accept juga. Nah, ini final project route-nya. Ya, di final project route ini ada tiga pilihan tesis yang rekan-rekan atau Bapak Ibu boleh pilih nanti setelah di semester terakhir. Yang pertama, consulting project atau capstone. Nah, kalau untuk yang kelas Major Survey Project, itu pilihannya cuma yang ini. Ya, consulting project atau capstone project, di mana melakukan consultations untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan itu, dan itu dijadikan tesis. Jadi nggak usah perlu harus ngambil riset yang sangat saintifik lagi, karena kan kita udah di MBA gitu ya. Jadi bisa benar-benar datang dari situ, dan itu bisa jadi punya manfaat di perusahaan Anda. Yang kedua, venture creations. Nah, kalau Anda punya bisnis sekarang, Anda mau mempivoting bisnis Anda atau meredesain bisnis model Anda, itu pun bisa dijadikan salah satu topik dari tesis Anda. Dan yang ketiga, yang sekarang paling banyak dilewati gitu ya, mahasiswa MM, yaitu melakukan riset project, di mana ngambil data, memetakan tentang brand,
strategi marketing, kemudian ingin memetakan hubungan apakah misalkan engagement di perusahaan. Nah, itu biasanya banyak ngambil di side project ini. Tapi Anda akan memiliki 3 menu ini. Jadi Anda boleh pilih consulting project atau venture creations atau research project di final semester Anda. Next. Nah, sekarang saya masuk admissions ya. Admissionsnya syarat-syarat apa saja yang Anda harus penuhi gitu ya. Nah, ini dari timelinenya dulu. Semester gelombang 1 kita sudah lalui. Nah, sekarang gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini pendaftarannya masih bisa sekitar 2 mingguan lagi ya. Itu sampai 8 Juni. Kemudian akan ada jadwal wawancara gitu ya, 22 sampai 3 Juni, dan pengumuman seleksinya tanggal 3 Juli. Next. Nah, apa syaratnya? Saya akan bagi penjelasannya menjadi 2. Kelas reguler yang Bandung, baik eksekutif maupun reguler, dan nanti yang Magister by Project. Yang pertama, Anda harus memiliki TOEFL 450. Anda bisa ngambil dari Duolingo, dari British Council, bisa dari IDP gitu ya. Bahkan bisa juga dari PLTI. Nah, syaratnya 450. Kemudian Anda juga harus memiliki skor kemampuan akademik. Nah, ini Anda bisa juga ambil di PIP gitu ya, Psikologi Universitas Pajajaran. Nilainya juga sama, minimal 450. Tapi Anda juga tidak harus ngambil di Unpad nih. Kalau jadwalnya misalkan nggak ada di Unpad, ya Anda bisa ngambil di UGM, PLTI, HIMSI, di UI, di Bappenas. Jadi prinsipnya kalau khusus untuk kelas yang di Bandung, ya kelas di Bandung, itu baik reguler, eksekutif harus memenuhi 2 syarat ini. TOEFL dia harus 450, TPA-nya atau tes kemampuan akademiknya juga harus 450. Next. Nah, sekarang saya akan jelasin masuk ke admissions requirement yang Magister by Project atau Magister berbasis project. Nah, kalau ini agak berbeda. Jadi kalau Anda sudah bekerja 2 tahun dan IPK waktu S1 itu 3, maka Anda punya wave ya untuk TKA dan TPA TOEFL-nya itu boleh di bawah 450 asalkan waktu S1-nya IPK-nya 3 bagi yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Nah, bagi yang kurang dari 2 tahun tetap wajib untuk memenuhi syarat TKA-nya 450, TPA-nya atau TOEFL-nya 450, nah TPA-nya 450. Jadi ini sangat ada wave gitu ya buat rekan-rekan yang tertarik untuk ngambil B project yang di Jakarta gitu ya. Itu lebih secara persyaratan jauh lebih lenius gitu ya. Karena yang penting kalau IP Anda dapat 3 itu TOEFL-nya di bawah 450 pun nggak apa-apa. TKA-nya di atas 450 pun tidak apa-apa gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu yang membedakan dengan yang kelas reguler yang di Bandung. Next. Nah, tuition fee sekarang ya, berapa sih investasi Anda gitu ketika menempuh program studi ini? Jadi kalau yang kampus Bandung itu ya, baik reguler maupun eksekutif itu 20 juta. Tapi mungkin saya ada koreksi di sini. Yang eksekutif itu diselesaikan tadi yang sudah sampaikan 4 semester, sedangkan yang reguler itu 3 semester atau sekitar 1,5 tahun. Sedangkan MMU 4 Kampus Jakarta yang by project itu ada dana pengembangan 15 juta, cukup sekali di awal, dan per semesternya 25 juta gitu ya. Jadi bagi teman-teman rekan-rekan yang tertarik sebelumnya dulu Bu Iin, tertarik untuk di Magister by Project itu bedanya walaupun sama-sama eksekutif itu Anda bisa selesaikan hanya dalam waktu 3 semester, tapi yang kalau yang di Bandung itu 4 semester. Nah, perkuliahannya seperti apa? Mungkin saya izin juga share. Perkuliahan yang untuk di kelas reguler itu sekarang kita sudah luring, ya, tatap muka secara langsung. Dalam rangka merespon gitu ya, fleksibilitas Anda dan belajar, yang sekarang kita desain adalah yang eksekutif itu kalau Anda di luar daerah atau sedang dinas itu bisa ngikut secara hybrid, secara online. Gitu ya. Jadi perkuliahannya itu kita lakukan sebenarnya hampir 70% itu online, sisanya 30% itu secara hybrid. Jadi buat Anda yang ingin melakukan konsultasi dan ingin dapatkan in-person experience perkuliahan, itu bisa datang ke kampus. Tapi bagi Anda yang mungkin kemungkinan ada tugas dinas, nggak bisa ditinggalin, nah Anda bisa tetap join secara online. Itu fleksibilitas yang kita tawarkan. Begitu juga yang kelas project. Nah, yang kelas project ini kita juga sama.
Tapi kalau yang kelas project kita ada kombinasi asinkronus dan sinkronus. Jadi kalau waktu asinkronus ya sudah tidak ada in person atau Zoom. Semua udah by assignment, Anda mengerjakan itu gitu ya. Sedangkan kalau waktu pas kuliah secara Zoom ya Anda in person tatap muka. Dan kita juga desain luringnya hanya sekitar 3 pertemuan di gedung Dana Reksa di Jakarta gitu ya. Nanti kalau mau ada lebih detail kita bisa diskusi lagi. Next. Nah, intinya kita pengen ada meningkatkan reputasi akademik itu seperti ini ya. Kita ada lakukan riset fundamental, kita juga mau join ke internasionalisasi. Kita juga tidak mau terjebak bahwa PT itu terjebak pada pabrik gelar, kita nggak mau seperti itu. Makanya kita melakukan experience, ingin Anda dapat learning experience yang bagus, tapi secara academic reputation juga baik gitu ya. Next, mungkin sudah terakhir. Nah, oke, nah mungkin mohon izin Bu Iin tim bisa putarkan video kita yang di Jakarta mungkin ya. Itu tadi gambaran suasana fisik kuliah Kampus Jakarta. Saya rasa sangat representatif dan lokasinya juga sangat strategis. Nah, mungkin sekarang saya ingin mengundang sebelum ada tanya sesi jawab, saya ingin mengundang dulu perwakilan himpunan mungkin. Apakah sudah bisa join? Sabri udah join. Silakan Sabri, mungkin 5-10 menit. Sab, bisa cerita himpunan ngapain aja, kegiatannya kayak gimana, student club-nya seperti apa. Silakan Sab. Baik, sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Sabri Aliansyah Madini, saya mahasiswa MM Unpad, dan juga saya diamanahi sebagai ketua dari himpunan mahasiswa Magister Manajemen. Untuk visi dan misi dari himpunan ini, yang pertama itu visinya yaitu menjadi wadah pengembangan diri dan pemberdayaan mahasiswa MM yang inspiratif dan inovatif. Misinya dengan cara apa? Yang pertama dengan memberikan wadah bagi mahasiswa MM untuk mengembangkan potensi dan juga minat melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian juga menyediakan program-program pelatihan dan pengembangan diri yang inovatif tentunya. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas kegiatan himpunan. Intinya dari adanya himpunan ini yaitu untuk sebagai wadah aja untuk mahasiswa MM, di mana meningkatkan dan juga mengembangkan potensi dan minat daripada mahasiswanya. Kemudian ini struktur organisasinya, ada saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada wakil ketua, dan seterusnya.
Adapun program Hima yang diselenggarakan di tahun ini, di tahun 2023, eh, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan juga untuk semester selanjutnya, semua program himpunan ini merupakan hasil survei dan juga eh, kuesioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa MM tentunya, untuk mencari tahu minat dan juga bakat bakat daripada mahasiswa MM. Yang pertama adalah berlima, Mbak. Nanti himpunan ini akan mencoba untuk mengenalkan kampus, baik itu dari kegiatan akademik, non akademik, kepada mahasiswa baru, yang mana tujuannya sebagai pengenalan saja. Kemudian yang kedua ada bincang alumni. Bincang alumni ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk selain menambah ilmu tentang pengalaman daripada alumni, juga tentang profesi yang tentunya akan menambah insight bagi para mahasiswa MM yang mungkin dari awalnya terdengar ada yang masih meragukan dengan tujuan dari mereka datang ke MM. Jadi dari sini mereka mendapat sedikit atau banyaknya insight dari para alumni, serta di sisi lain kegiatan ini akan menambahkan tentunya relasi kepada mahasiswa MM dari alumni. Kemudian yang ketiga yaitu ada seminar nasional. Seminar nasional ini merupakan seminar yang akan diadakan tentunya untuk kalangan umum, baik itu untuk S1, S2, dan juga umum. Insya Allah untuk seminar nasional ini akan diadakan di bulan November yang akan datang. Untuk tema yang akan diajukan yaitu integrasi manajemen sumber daya manusia dan AI, yang mana terkait masa depan industri dan juga keberlanjutan. Insya Allah yang tadi disebutkan bahwa akan dilaksanakan bulan November, tentunya di lingkup Unpad atau di Geraha Sanusi. Kemudian yang keempat ada lomba bisnis case, yang merupakan pesertanya adalah mahasiswa dari FEB dari kampus-kampus yang ada di Bandung. Lomba ini tentunya selain meningkatkan daripada kemampuan dari pola pikir atau cara berpikir dari para mahasiswa, baik itu FEB secara umum, tentu di sisi lain akan menambah atau meningkatkan skill dari bagaimana mereka membuat atau bisnis plan, membuat sebuah bisnis. Kemudian yang kelima yaitu ada seminar kampus. Yang pertama ada seminar pelatihan publikasi jurnal ilmiah, yang mana seminar ini sebelumnya pernah dilakukan di bulan Maret lalu. Eh, Nanti akan saya gambarkan di slide selanjutnya. Kemudian ada juga seminar mengenai strategi sukses dalam karir pasca sarjana, sebagai gambaran bagi para mahasiswa MM tentunya terkait karir mereka setelah lulus daripada MM ini. Kemudian yang keenam ada sertifikasi, baik itu sertifikasi finance ataupun digital marketing, yang mana ini merupakan juga keinginan daripada mahasiswa MM, yang mana telah kami simpulkan daripada kuesioner yang telah dibagikan pada mereka. Kemudian yang ketujuh ada MM Donasi. MM Donasi ini merupakan kegiatan kolaborasi dengan komunitas perempuan muda karya, yang mana Hima ini jadi mengumpulkan baju-baju bekas daripada mahasiswa MM dan juga non-MM untuk yang nantinya dijual kepada masyarakat umum, yang nanti hasilnya itu akan disalurkan kepada yayasan dari Panti Wanita Duafa dan juga Yatim Tafiz. Kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang ini di bulan lalu. Alhamdulillah kegiatannya sudah lancar dan juga semoga bermanfaat tentunya. Kemudian yang kedelapan ada pentas seni. Insya Allah juga Hima akan mengadakan pentas seni atau kegiatan gathering yang akan dilakukan di lingkungan MM sebagai ajang refreshing dan juga membantu UMKM sekitar. Nantinya akan ada beberapa bazar-bazar yang tentunya membantu meningkatkan UMKM atau ekonomi daripada masyarakat sekitar. Berikut ini gambaran tentang seminar publikasi yang telah diadakan di bulan Maret lalu, yang merupakan kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa MM dan juga Prodi MM. Untuk narasumbernya dari Bapak Muhammad Fajar selaku reviewer jurnal internasional bereputasi, yang juga editor jurnal nasional dan juga peneliti media inspirasi nasional. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa karena dari seminar publikasi jurnal ilmiah ini tentunya menambah wawasan terkait bagaimana cara menulis jurnal ilmiah yang baik sehingga melakukan publikasi jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu ada gambaran terkait MM Donasi, yaitu kegiatan donasi yang telah dilakukan di bulan Ramadan ini, dilakukan dengan kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa MM dan juga Yayasan Wanita Muda Karya. Alhamdulillah kegiatannya lancar. Ini ada gambarannya mungkin sedikit terkait videonya.
Ini jadi hasil dari penjualan baju-baju bekas ini kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu janda duafa dan juga yatim tafis dalam hal ini. Mungkin sekian gambaran terkait himpunan yang insya Allah semoga saja kegiatannya bisa terrealisasikan dengan lancar dan juga bermanfaat ke depannya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Sabri. Mungkin saya Suman sudah bisa join atau belum ya? Sudah bisa, Pak? Oke, oke. Begitu langsung Suman. Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu. Mungkin kalau dari saya sekarang mau sharing sedikit tentang pengalaman dual degree dengan Rikyo University. Em, Mungkin dimulai dari langkah-langkahnya dulu. Sebenarnya kalau untuk menjadi mahasiswa dual degree itu di semester 1 dan 2 itu masih kuliah di MM Unpad. Kemudian nanti di semester 3 barulah kita mulai perkuliahan di MPMA atau Master of Public Management and Administration di Rikyo University. Kalau waktu pengalaman saya di semester 1 itu mungkin sudah mulai berkomunikasi dengan Rikyo University untuk perihal ketertarikan untuk program double degree ini. Namun perihal enrollment, lalu pengurusan teknis visa untuk berangkat ke Tokyo-nya itu sendiri, itu dimulai di semester 2. Dan di semester 2 itu juga dibarengin dengan menulis usulan penelitian di MM Unpad. Barulah di semester 3, saya memulai kuliah di Rikyo University, semester 3 dan 4, selama 1 tahun kurang lebih, kemudian kembali ke MM Unpad untuk menyelesaikan tesis di MM Unpad. Urutannya itu seperti itu kalau waktu pengalaman saya. Kemudian, kalau seandainya dari saat perkuliahan di Rikyo-nya itu sendiri, di Rikyo juga nantinya akan menulis tesis. Selama 2 semester itu kita akan diberi waktu untuk menulis tesis di topik yang ditentukan dengan supervisor kita atau sensei-nya di sana. Perkuliahan di Rikyo itu sendiri sebenarnya kalau dari materi itu sedikit berbeda dengan MM4. Kalau MM4 mungkin sebelumnya Pak Sunu udah jelaskan dengan lebih detail bahwa topik-topiknya itu sesuai konsentrasi MM4. Namun kalau di Rikyo sendiri sebenarnya konsentrasinya itu terbagi berdasarkan profesor yang ada di kampusnya. Tahun 2021-2022 waktu saya kuliah itu ada 4 profesor masing-masing dengan spesialisasi sendiri, terbagi menjadi finance, makroekonomik seperti inequalities, kemudian ada juga di politics atau pemerintahan, dan environmental economics. Itu sendiri juga nantinya topik tesisnya itu akan ditentukan setelah berdiskusi dengan profesor di Rikyo University. Kalau dari segi biayanya itu setiap tahun itu memang kurang lebih berbeda-beda karena di Rikyo University dan juga currency yen ke IDR itu akan berbeda-beda. Tetapi memang itu akan jadi terpisah dari biaya semesternya di MM Unpad. Itu nanti urusan untuk biaya perkuliahan di Rikyo itu nanti akan dipandu sendiri oleh staf dari Rikyo University. Untuk teman-teman yang tertarik ke mengambil program dual degree ini, kalau secara saya pribadi sih itu sebenarnya ini program yang menarik dan menguntungkan ya teman-teman karena seperti yang kita tahu kalau di Jepang itu hampir semua programnya itu S2 itu periodenya itu memakan 2 tahun untuk kuliah. Sementara kalau seandainya dengan double degree ini teman-teman bisa selesai dengan 1 tahun, semuanya itu akan dipercepat dan dibuat jauh lebih efektif dan efisien, dan teman-teman bisa menyelesaikan S2 di Jepang hanya dengan 1 tahun dan dual degree dengan MM4 ini sendiri. Beberapa kegiatan yang dilakukan juga itu nggak menutup kita hanya ke Jepang saja. Ada juga waktu saya di sana ada juga yang namanya exchange dengan mahasiswa dari South Korea, dan saya sempat sekitar 4 hari itu melakukan seminar di South Korea untuk mempresentasikan tesis saya dan teman-teman MPM Arikyo. Itu waktu itu dengan Universitas EOH University di South Korea. Setiap tahunnya sendiri pun Rikyo juga punya kegiatan-kegiatan internasional yang berbeda-beda. Jadi kalau dengan join double degree ini sebenarnya exposure terhadap dunia terhadap exchange internasionalnya itu kalau dari pengalaman saya sih sangat besar, teman-teman.
Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Kalau ada pertanyaan terkait teknis pendaftaran atau bagaimana lebih detail lagi tentang mata kuliah atau kurikulum perkuliahan di sana, itu mungkin boleh ditanyakan sekarang mungkin ya Pak Sunu. Ya. Suman ada yang tanya nih, berapa kira-kira biaya waktu Suman kemarin di sana? Waktu di sana itu eh, saya In lupa total gitu. angka yennya, tapi 2 semester per semesternya itu sekitar semester 1 waktu itu currency yennya itu totalnya jadi 80 juta, kemudian di semester 2 itu sekitar 60 hampir 70 juta, 68-70 juta. Karena semester 2 itu waktu itu yennya jatuh sekali. Tapi kalau sekarang yennya udah kembali stabil, saya rasa per semesternya itu di sekitar 70-80 juta. Oke, jadi sekitar 150 juta ya? Ya, amannya rata-rata 150 juta untuk 2 semester. Oke, oke. Oke, itu tapi di luar biaya living cost ya? Itu di luar biaya living cost. Living cost sendiri juga itu akan Kira-kira mandiri berapa di tuh, sana. Suman? Em, Kalau living cost sendiri sebenarnya bisa eh, di angka 10 sampai 12 juta per bulan itu. Bisa ditekan segitu, itu udah nyaman. Tapi kalau ditekan lebih rendah lagi, bisa apa sih ditekan lebih rendah lagi seperti misalkan setiap hari masak, Ya, kemudian pilih tempat tinggal yang lebih sharing itu bisa lebih rendah lagi. Tapi di nyamannya itu di 12 juta per bulan. oke. Oke, makasih Suman sudah join. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya Ya, bisa terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sunu. Ya, makasih. Oke, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat yang saya bisa lihat. Atau mungkin ada yang mau raise hand dan langsung bertanya, silakan. Ini ada yang mau langsung tanya nggak? Kalau nggak berarti saya coba jawab dulu yang di sini ya. Krisna, tidak bisa. Saya udah pernah jelasin karena program yang di eksekutif di Bandung itu kan 2 tahun, sedangkan yang di Jakarta itu 1,5 tahun. Jadi tentu ada perbedaan mata kuliah. Jadi nggak bisa gitu ya pindah dari yang Bandung ke Jakarta. Plus yang di Jakarta juga strategic management. Kemudian Pak Nasir, agregasi yang Jakarta itu sama Pak dengan yang di Bandung gitu ya. Kita udah satu agregasi internasional dan insya Allah menyusul FIBA A, satunya lagi yang nasional unggul. Jadi sama statusnya. Jadi jadi bukan seperti kan kita masih bukan prodi baru gitu, tapi dia menginduk ke home prodi yang ada di Bandung. Oh, oke. Nah, kemudian apakah kuliah ini Aisyah ya cocok untuk fresh graduate? Sangat cocok, terutama yang di reguler Bandung ya, Aisyah ya. Reguler Bandung itu memang kita desain untuk apa namanya fresh graduate dan sebagian bahkan hampir semua gitu ya, yang join di reguler perkuliahannya itu di weekdays, Senin sampai Jumat, tentu tidak tiap hari tergantung jadwalnya. Itu banyak sekali profil siswanya yang fresh graduate. Kemudian ada Mutiara. Selamat siang, Pak. Program ke Jepang apakah sifatnya wajib? Kalau yang SIKV, karena itu jadi mata kuliah kita Field Immersion, sifatnya wajib. Stop dulu, Pak. Nah, itu ya. Itu wajib. Jadi, kita wajib ke Jepang karena kita tadi ingin menawarkan international exposure di mana Anda jadi bisa kuliah di luar negeri, bisa diajar oleh profesor langsung dari sana, kemudian kita juga ada tournya, kemudian kita juga ada company visitnya. Kegiatan pengganti nggak ada, tapi ada opsi yang sekarang bisa diperoleh ya. Global Immersions yang ada di Bandung, saat ini masih di Bandung. Kalau tahun depan saya belum tahu karena kita berpartner dari beberapa negara. Bisa aja mungkin tahun depan ke Vietnam, atau ke Malaysia, atau ke China. Oke, jadi tetap wajib sifatnya. Yang sekarang kita ada opsi ada dua, ke Jepang atau ke Bandung, di mana di Bandung ini ada banyak mahasiswa asing yang akan datang ke sini. Tapi tahun depan mungkin kita skemanya jadi semua semua ke luar negeri gitu ya. Ada yang ke Jepang mungkin, ada juga yang ke ke apa Malaysia atau ke Vietnam karena kita sifatnya konsorsium jadi kita bisa pindah-pindah.
Kemudian dari Nuri Fitria, sama siang Pak, untuk kelas di Bandung itu pasti 3 semester atau bisa lebih? Ya tergantung dengan performance Anda ya. Kalau performance Anda bisa on time, yang reguler itu memang kita desain 3 semester selesai. Tapi kalau Anda tesisnya mungkin lambat atau tidak sesuai yang direncanakan, ya bisa jadi 4 semester juga gitu ya, bisa jadi 5 semester juga gitu. Jadi sangat tergantung kinerja Anda. Jangan sampai ada ngulang kuliah gitu ya. Nah itu kalau lulus semua, tesisnya dikerjakan secara on time, dan Anda bisa lulus 3 semester tepat waktu. Bahkan kita di semester 2 yang kelas reguler itu kita sudah tawarkan mereka mau ngambil bimbingan sama siapa atau tesisnya mau seperti apa. Sehingga di semester 3 ketika tesis sudah berjalan, mereka sudah tidak lagi memulai dari nol, mau judulnya apa, itu sudah itu udah selesai gitu ya. Sehingga udah bisa langsung ujian proposal dan ngambil data. Jadi bisa lulus tepat waktu 3 semester. Kemudian Miss Rina, untuk kelas reguler di Bandung jadwalnya apakah setiap hari dan jam berapa? Kuliahnya hampir setiap hari gitu ya, hampir setiap hari dari Senin sampai Jumat pagi, tapi ya enggak kecuali kalau ada konsentrasinya sedikit, nah mungkin ada yang bergabung sama kelas eksekutif gitu ya. Tapi selama konsentrasi itu terdiri dari 5 orang, itu jadinya tetap kita pisah antara reguler dan eksekutif. Kemudian untuk biayanya dikenakan biaya per semester saja atau biaya lainnya? Tadi sudah saya sampaikan, kalau yang di reguler Bandung itu tidak ada dana pengembangan, hanya biaya tuition fee per semester 20 juta. Kalau yang reguler kelas pagi itu 3 semester, yang kelas weekend Jumat Sabtu, Jumat malam ya, Jumat malam dan Sabtu seharian itu juga 20 juta, tapi 4 semester. Kalau yang regulernya 3 semester. Kemudian ada pertanyaan dari Ayah Sofia. Selamat siang Pak, bertanya sistem pukulan untuk Magister Project. Oke, good. Jadi gini, yang kelas Jakarta itu 70% itu online. Ya, 70% online. Jadi Anda sangat sangat fleksibel buat yang kerja. Gitu ya. Sedangkan yang 30%-nya itu kita rekomendasikan secara tatap muka, luring di Dana Reksa. Tadi gedungnya udah bagus, fisiknya udah bagus. Itu hanya mungkin sekitar 3 pertemuan. Jadi selebihnya online. Kalau Anda terpaksa banget dalam kondisi sakit atau ada dinas gitu ya yang nggak bisa ditinggalin, Anda bisa join itu secara hybrid gitu ya. Jadi sangat fleksibel gitu ya yang kelas Jakarta. Kemudian penundaan perkuliahan bisa berapa kali? Kalau penundaan perkuliahan itu maksudnya cuti ya, saya nggak tahu ini. Kalau kalau keterima sekarang pengen mau dimundurin bisa, itu 1 semester. Oke, 1 semester. Kemudian Pak Nasir tadi agregasi sudah saya jawab ya Pak, yang Jakarta dan di Bandung sama, unggul dan sudah teredaksi internasional. Bisa tolong diturunin Kang Edi. Nah, ada Erva, apakah berencana izin bertanya, apabila berencana mencatat tahun depan, apakah dibuka di periode seperti tahun ini? Kalau semester sebelumnya memang kita ada 3 periode gelombang. Nah, memang yang semester ini kita 2 gelombang saja. Saya nggak tahu tuh, tahun depan mungkin bisa 3 lagi gitu. Oke, 2 gelombang ya berarti ya. Yang sekarang ya. Ya, 1 gelombang itu ada 3 sesi, 2 sesi ya, 2 sesi. Oke. Nah, punten apakah ada biaya, tadi sudah jelaskan Aisyah, yang bukan Ryukyu tapi Rikyo University. Jadi biaya di sana tergantung currency di sana, tapi berkisar 150 juta, living cost-nya sekitar 10 juta gitu ya. Kemudian, tadi Pak Nasir sudah saya jawab ya Pak. Kalau weekday, kalau Pak Nasir mengambil yang kelas Jakarta, weekday itu malam aja. Ya, kelasnya malam dari jam 7, jadi after hours. Dari jam 7 sampai sekitar jam 10 karena cuma 12 pertemuan. Kita cuma 12 pertemuan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak ada, Jumat sama Sabtu gitu. Kemudian final project yang memilih consulting, objek analisisnya apakah bisa perusahaan sendiri? Sangat boleh perusahaan sendiri. Jadi boleh company partner, boleh juga perusahaan sendiri. Bahasa pengantar kalau yang di Jepang bahasa Inggris.
Ya, kalau Anda nanti ngambil double degree ke Jepang itu pakai bahasa Inggris. Tentu daily life-nya ya Anda tetap harus sedikit-sedikit bisa bahasa Jepang. Untuk kurikulum konsentrasi sistem manajemen bisa dilihat di mana? Nah, ini mungkin Bu It bisa tolong di share screen. Jadi kan tadi semester 1 itu ada mata-mata kuliah dasar ya, Mbak Nisrina, ada marketing, SDM, operations, keuangan gitu ya. Lalu semester keduanya nanti ada metode kuantitatif, mata kuliah strategik. Nah, ini konsentrasinya. Nah, ini jadi bisa dilihat rekan-rekan, ini untuk yang tadi pra-MM-nya atau matrikulasi. Kemudian semester satunya ini ya ada metode kuantitatif, ada teori aplikasi SDM, operasi. Kemudian semester 2-nya manajemen strategik. Nah, yang mata kuliah untuk rumah sakitnya boleh digeser, Bu In. Nah, yang rumah sakit bisa diturunin. Ya, kita ada MM rumah sakit. Nah, ini ya. Jadi nanti di semester, kalau yang reguler di semester 2, nanti dia ngambil ada epidemiolog dasar terapan, ada manajemen pelayanan medis, ada manajemen keperawatan, ada isu-isu rumah sakit, sama manajemen penunjang medis. Jadi ini sangat menarik ya buat rekan-rekan yang dari nakes. Anda tidak hanya akan dilatih, di-equip dengan pengetahuan-pengetahuan manajemen manajerialnya gitu ya, tapi juga nanti dikombinasi hybrid dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatannya. Dan kita banyak gitu ya alumni-alumni yang juga lulusan dari manajemen rumah sakit, termasuk direktur rumah sakit RSGM sekarang itu juga alumni dari magister manajemen rumah sakit 4. Dan yang lainnya nanti kita bisa share. Mungkin bisa kembali lagi tadi ke pertanyaan. Iya. Nadia kelas offline dan online. Apakah boleh jika saya kerja di Malang dan mengambil kuliah offline online? Oh, kalau Mbak Nadia misalkan posisinya di Malang, tentu bisa gitu ya ikut yang di kelas apa eksekutif yang Jumat Sabtu. Tapi mungkin dalam satu semester itu diharapkan ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan kalau nggak hari Jumat atau Sabtu yang ada di Bandung gitu ya. Kalau ngambil yang kelas di Bandung, tapi kalau mau ngambil yang kelas Jakarta, kalau memang nggak bisa banget gitu ya, maka Anda bisa join ikut ke Jakarta di Dana Reksa. Tentu dari Malang ke Jakarta flightnya akan mudah atau kereta juga akan lebih mudah. Itu cuma sekitar 15 menit dari Gambir. Em, Kalau nggak bisa ya gabungnya secara online. Jadi sangat sangat mungkin, tapi saya sih sangat menyarankan Anda juga tetap bisa sih sekali atau 2 kali dalam satu semester tuh tetap datang. Karena kan di situ kita berinteraksi ya, bukan hanya sendiri kita lewat Zoom, tapi kita benar-benar in person, real gitu ya, ketemu teman-teman, bisa diskusi. Nah, di situ tentu silaturahminya akan lebih bagus. Kemudian ada punten, apakah pihak kampus akan memfasilitasi alumni MM untuk dapat pekerjaan? Yang biasa kita lakukan atau rencana kami ke depan, tentu kita ingin mengundang industri untuk datang gitu ya ke kampus, bisa dalam bentuk open recruitment atau tadi membuat mentoring. Nah, disitulah menjadi media untuk Aisyah bisa dekat dengan industri, dan tentu kalau Aisyah punya potensi yang bagus, profil yang bagus, tentu bisa saja itu jadi jalur untuk join langsung ke industri. Mutiara, jika memiliki konsekuensi kewarganegaraan, berarti dia wajib untuk memiliki ke Jepang. Oh, semua sama gitu ya. Semua sama. Semua mahasiswa sama. Mau dia konsentrasi apapun, dia tetap harus datang ikut ke program itu. Jadi bukan berarti kalau milik konsekuensi kewarganegaraan itu nggak ke Jepang gitu ya. Jadi saya rasa ini program yang menarik. Tidak semua program MM atau MBA juga menawarkan program yang sama gitu ya untuk field trip immersion ke luar negeri. Udah, mungkin itu ya terakhir ya Pak Edi ya, ya Mutiara. Mungkin saya buka kali ya sebelum kita tutup juga jika ada pertanyaan langsung ya Bu. Oh, yang kelas Jakarta ya. Yang kelas Jakarta tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Kita sih saraninnya Anda dalam satu semester ya mungkin kan kita tuh desainnya tuh 3 pertemuan ya di Jakarta. Jadi kalau misalkan nggak bisa benar ya mungkin sekali lah gitu ya datang ke Jakarta. Kalau nggak bisa ya tetap bisa join secara online gitu. Oh, ada satu lagi, Nadia.
Berarti bisa ya untuk mengambil yang di Bandung kemungkinan sekali 2 kali datang ke kelas offline. Bisa, ya bisa, ya bisa. Apa tadi dalam 1 semester semua bisa ini khusus ini loh ya. Nah dia kalau khusus ngambil yang kelas eksekutif Jumat Sabtu. Kalau yang reguler mah nggak bisa karena semua kita udah rancang touring gitu. Aisyah, kalau SKL nggak bisa, jadi harus sudah lulus, harus sudah ijazah asli yang diupload. Jadi sementara belum bisa ya, mohon maaf, kita tidak bisa menerima surat keterangan lulus. Jadi kita benar-benar harus yang sudah apa namanya lulus ijazah. Masa bisa join ke gelombang selanjutnya gitu ya. Karena kan kita setahun 2 kali. Ada 2 gelombang. Nah, satu gelombang ada yang 3 sesi, ada yang 2 sesi. Jadi saya invite Aisyah kalau sekarang belum ada, nah bisa ikut ke gelombang selanjutnya. Oh, mungkin lanjut dulu nih ya. Nuri Fitra Dewi yang kelas reguler Bandung, apakah memungkinkan bagi yang kerja part-time? Jadi gini, itu ada pertanyaan juga ya terkait itu. Yang sekarang terjadi ya, Anda boleh part-time tapi tetap harus datang kuliah, gitu ya. Jadi apa namanya? Oh ada gangguan ya Pak Nasir ya. Em, Anda tetap boleh ngambil reguler, tapi apa namanya? eh Anda harus tetap komit gitu ya untuk mengikuti perkuliahan tatap muka secara luring. Apalagi kalau part-time kan harusnya lebih fleksibel ya. Jadi tidak harus mengganggu, oh saya nggak bisa ikut kuliah Pak. Walaupun kita secara administrasi itu Anda boleh tidak ikut kuliah maksimal 2 pertemuan gitu. Wah kasihan juga ya Pak Nasir ya. Pak Nasir bisa dicoba lagi kali open mic. Suaranya nggak keluar ya Pak Nasir ya. Halo? Nah sudah, sip. Bisa terdengar Pak Ya, Nasir. Mangga Pak Nasir. oke. Eh, beberapa pertanyaan saya udah kejawab ya. Salam kenal dulu sebelumnya. Mohon maaf nih saya lagi bawa mobil jadi mungkin agak berisik suaranya. Gak apa-apa Pak Nasir ya. Nah, jadi mungkin melanjutkan beberapa pertanyaan saya. Tadi yang untuk akreditasi udah artinya clear confirm itu sama semuanya unggul ya. Artinya akreditasinya A dan juga ada internasional. Nah, Ya. mungkin saya melanjutkan yang untuk yang Jakarta. Mhm. Yang Jakarta ini kan saya udah kerja 10 tahun kurang lebih. Jadi mungkin memang sangat sulit juga walaupun posisinya kerja di Jakarta, sebenarnya saya banyak di dinas ke luar kota gitu ya. Artinya tadi confirm Mas ya, itu 3 kali minimal dalam 1 semester itu bisa bisa join kelas gitu ya. Nggak Yes. harus nggak harus setiap kelas itu harus ikut gitu ya ketika ada kelas Ya. offline ya. Tidak, tidak. Kita 70% itu gabungan asinkronus dan sinkronus, bahkan ada di asinkronus nanti itu tidak ada Zoom, Pak. Tapi langsung kita gabung ke LMS, Google Class, ada penugasan di situ. Oke. Yang kedua untuk nanti ininya kelasnya bilingual atau gimana ya? Apa, Karena Pak? jujur saya itu saya orangnya pasif ya, karena memang dulu kerjanya di kontraktor di Kalimantan, jadi memang nggak 9 tahun itu benar-benar pasif gitu untuk bahasa Inggris. Cuman kalau untuk orang ngomong dan lain sebagainya, jujur itu ngerti dan TOEFL saya rasa juga bisa segitu gitu. Nah, Ya. cuman mungkin kalau untuk kayak apa ya, benar-benar kayak native speaker kayak gitu ya agak agak sulit gitu ya. Itu gimana ya Oh, kalau nanti perkuliahannya? kita kita bahasa pengantarnya bahasa Indonesia kok, Pak. Ya, Oh, pengantarnya oke. bahasa Indonesia. Nah, Hmm. namun textbooknya memang kita mempergunakan textbook dari luar negeri. Oh, nggak masalah kalau itu karena memang di kantor juga semuanya ininya apa Yes. materi presentasi dan sebagainya memang bahasa Inggris. Kalau Oke, itu Pak. aman. Ya, Sama aman, ini Pak. Mas, kalau kita lulus nih misalkan ya, lulus ikut yang periode Juni ini, tapi kita mau kuliahnya awal tahun depan, itu tunda semester tadi bisa ya? Saya mau confirm ulang aja sih. Maksimal 1 semester. Satu Maksimal mundur. semester ya. Ah, Ya, kalau ya. mundur itu artinya biaya kuliahnya nanti mungkin kayak DP sejuta atau gimana gitu atau gimana ya? Kan tadi Nanti ada uang nama. setelah 1 semester itu dimundurin baru bayar. Oh, gitu. Artinya boleh ikut tes sekarang ya buat coba dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Ya Oke, oke. tentunya saya berharap sih Pak Nasir bisa langsung join ya. Karena ada kebutuhan yang lain sih ya. Memang ada beberapa proyek yang lagi dikerjain. Jadi Oke. rasanya sih bukan masalah biayanya, tapi lebih ke waktunya ya. Cuman udah tertarik dari sekarang gitu. Oke. Oke. Ya. Oke, Ya. makasih itu aja sih. Makasih Mas. Makasih Oh, banyak. ya, ada lagi Pak Edi. Eh, izin bertanya untuk kegiatan di luar negeri? Iya, wajib ya, wajib. Wajib join ke Jepang atau ikut Global Immersions. Nah, yang tahun ini memang kita Global Immersions masih di Bandung.
Nah, tahun ke depan immersionsnya ada field trip yang ke Jepang atau mungkin juga ke partner university, baik ada yang di Vietnam atau di China atau di Malaysia. Oh ya Mas, sorry sorry satu lagi. Yang tadi yang untuk Jakarta nggak ada global immersion-nya ya? Atau bisa Global, join gitu kalau pengen, kalau tertarik. kalau sekarang kita yang kelas Jakarta semua berangkat ke Jepang. Itu udah berangkat juga. Semester 1 udah. Ah, Oh gitu. Oke oke. ah, Oke, ah. thank you. Ya, oke. Kegiatan field trip itu apakah dikenai biaya lagi? Iya, Aisyah. Yang sekarang sekitar 25 juta, 25-26 itu udah all in, udah semua gitu ya. Termasuk visa, hotel, ada tournya, ada apa istilahnya tuh semacam JR Pass itu ya. Kemudian ada makannya, ada apa namanya tuition fee untuk di Rikionya sekitar segitu ya. Kalau sekarang sekitar 26 juta. Oke, ada lagi nggak ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tentu saya senang sekali bisa bertemu rekan-rekan Bapak Ibu semua di sini. Saya sangat senang dan mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung, baik yang di kelas Jakarta, kelas project, dan juga yang di kelas Bandung. Feel free nanti jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa menghubungi kontak WA saya. Mungkin Bu In boleh juga share ini ya, nomor WA MM gitu ya, yang ada di chat. Jadi nanti rekan-rekan ada yang ingin bertanya secara langsung, kita bisa bertanya di situ. Eh, Mengapa MM Unpad? Keunggulannya. Jadi begini, Rikio itu salah satu list kampus yang terdaftar di Dikti. Oke. Dan kita karena di kitanya itu ngambil bisnis, itu kita ingin menawarkan bahwa Anda itu tidak hanya punya disiplin ilmu di bisnis, tapi juga public gitu ya, public management. Nah, di public management ini Anda kan berarti jadi bisa dapat banyak hal. Anda tahu gimana memanage organisasi secara publik, tapi di waktu yang bersamaan Anda juga jadi tahu dalam konteks bisnisnya. Nah, itu yang kita pengen tawarkan di double degree ini ya, Isa. Jadi kalau apa keuntungan, apa keunggulannya? Ya tadi dia menawarkan public policy degree yang sangat bagus di Jepang. Kedua, dia masuk juga list Dikti. Jadi kita tentu percaya dan memang bagus gitu ya Rikio. Memang dia tidak terkena ini Waseda mungkin ya atau Tohoku mungkin ya, tapi dia bisa menawarkan program studi Magister Public Management yang cukup bagus. Mas Nasir, kalau seandainya berhalang hadir untuk ke Jepang, apakah ada dari carry over di ke next semester? Kita sih berharapnya tetap ikut datang ya, Pak Nasir, atau ikut ya, karena kalau tidak ikut, dan dia nggak bisa dapat nilai mata kuliah itu. Hmm. Oh oke, tapi kalau memang berhalangan banget nggak bisa semester ini ya bisa ikut semester depan. Ya, oke. Saya rasa udah clear ya. Oke, ada yang lain? Oke, mungkin ada yang bertanya ingin mungkin ke kegiatan mahasiswa? Mumpung masih ada ketua himanya di sini. Mungkin saya rasa cukup gitu ya untuk Open Day pada hari ini. Sekali lagi terima kasih sekali sudah join di acara Open Day pada hari ini. Kami mewakili program studi Magister Management sangat senang, sangat terhormat Anda bisa join pada pagi dan siang hari ini. Tentu kita ingin Anda join di program MM Unpad. Jika nanti ada pertanyaan bisa menghubungi nomor WA tadi gitu ya. Oh masih ada yang bertanya. Saya kira udah selesai. Nadia, apakah jika memilih tidak ke Jepang atau ke negara lain? Nah, ini memang biasanya kalau kita tuh pengalaman sebelumnya kalau tidak ke Jepang, Australia. Tapi sangat tergantung banget partner. Karena mendengar ada yang ke Singapura juga. Ya, itu karena dia ikut immersion program yang dari NUS. Gitu ya. Jadi bisa saja tahun depan kita nggak ke Jepang, tapi mungkin ke Vietnam atau ke Australia, gitu ya, atau ke yang lain gitu. Tergantung partner university-nya. Oke, cukup. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita tunggu untuk rekan-rekan bisa bergabung
ya gitu ya di program studi manajemen manajemen Unpad. Jika nanti ada yang bertanya terkait masalah administrasi, bagaimana pendaftaran macam-macam, Anda bisa menghubungi di kontak staf yang sudah diberikan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke.